Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Afif Hanifah dengan NIM 415191110160. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang perhitungan subnetting dan juga desain jaringan topologi menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah CCNA Routing and Switching 1. Untuk soalnya yaitu buatlah desain LAN menggunakan paket tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk network ID-nya sudah ditentukan, yaitu 192.168.1.0. 3 buah LAN terhubung ke satu router. LAN 1 atau LAN SDM adalah jumlah umur Anda. LAN 2 atau LAN keuangan adalah jumlah host yang berdasarkan dari umur ayah Anda. Lalu LAN ketiga atau LAN Fasilkom adalah jumlah host dari usia ibu Anda. Yang keenam, lakukan perhitungan subnetting. Yang ketujuh, desainlah jaringan menggunakan paket tracer. Di sini saya sudah menentukan jumlah LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 berdasarkan dari soal. LAN 1 ini adalah usia saya, LAN 2 adalah usia ayah saya, dan LAN ketiga adalah usia ibu saya. Untuk perhitungan subnetting, itu caranya adalah menghitung dari jumlah host yang terbanyak atau tertinggi. Di sini saya akan memulai dari perhitungan yang pertama adalah LAN 2 atau LAN keuangan dengan jumlah host tertinggi yaitu 43 host. Nah, ini kita masuk ke perhitungan subnetting. Kita analisa terlebih dahulu untuk IP address yang sudah disebutkan tadi adalah IP address kelas C. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan pada saat perhitungan subnetting. Yang pertama adalah jumlah subnet dengan rumus 2 pangkat X. X di sini adalah banyaknya binary 1 pada oktet keempat subnet. Jadi subnet itu terdiri dari 32 bit bilangan biner yang terbagi menjadi 4 segmen atau 4 oktet. Yang masing-masing segmennya itu terdiri dari 8 bit bilangan biner. Lalu yang kedua adalah jumlah host per subnet dengan rumus 2 pangkat Y minus 2. Y di sini adalah banyaknya binary 0 pada oktet keempat subnet. Yang ketiga adalah blok subnet. Blok subnet itu akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung subnet berikutnya nanti. Untuk rumusnya adalah 256 min n. N di sini adalah nilai oktet terakhir subnet max. Yang keempat adalah alamat host dalam broadcast yang valid. Di sini saya akan masuk ke perhitungan LAN kedua, yaitu dengan jumlah host tertinggi. Ada 43 host, ini usia bapak saya. Ya. Untuk langkah pertama yang saya lakukan, perhitungan subnetting, yaitu menentukan CIDR atau prefix. CIDR itu kepanjangannya Classes Inter Domain Routing. Nah, di sini saya akan memasukkan network ID-nya, saya copy. Lalu kita langkah pertama masukkan kode prefix /24. Kode prefix /24 ini bilangan binernya yaitu ini didapat dari rumus 2 pangkat 8. Nah, karena menurut saya kalau misalkan memakai kode prefix /24 itu terlalu banyak host yang terbuang, jadi saya akan pinjam 1. Nah, setelah itu kita masukkan kode prefix /25. Nah, di sini bisa kita lihat ada perbedaan pada oktet terakhir terdapat 1 bit angka 1. Ini ya perbedaannya. Ini didapatkan dari rumus 2 pangkat 7.
Nah, karena kode prefix slash 25 ini masih terlalu banyak juga karena host yang bisa digunakan itu 126, sedangkan saya hanya membutuhkan 43 host, jadi saya akan pinjam satu lagi. Nah, kode prefix setelah slash 25 adalah slash 26. Ini perbedaannya adalah pada oktet terakhir terdapat 2 bit angka 1. Nah, ini didapat dari perhitungan 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini diketahui hasilnya adalah 64 host. Nah, jadi saya memutuskan untuk LAN kedua ini, kode prefix atau CIDR-nya adalah slash 26. Karena tidak terlalu banyak host yang terbuang. Kalau saya menggunakan slash 27 itu kurang karena usable host-nya ada hanya 30. Jadi saya menggunakan 26. Slash 26. Setelah itu, ketika kita sudah menemukan kode prefixnya, kita konversikan bilangan biner tersebut menjadi bilangan desimal. Sehingga didapatkan hasil 255.255.255.192. Nah, ini adalah hasil konversi ke desimal. Setelah itu, jika sudah ketemu, ini adalah subnet yang akan kita gunakan nanti, subnet mask-nya. Saya akan menghitung 4 hal yang ada di sini. Yang pertama adalah jumlah subnet. Jumlah subnet itu rumusnya tadi 2 pangkat X. X-nya ini didapat dari banyaknya binary 1 pada oktet keempat. Jadi didapatkan rumusnya 2 pangkat 2. 2 ini jumlah bilangan satunya ya. Ada 2 digit. Sehingga didapatkan hasil 4 subnet. Lalu untuk yang kedua adalah menentukan jumlah host per subnet. Untuk rumusnya tadi 2 pangkat Y minus 2. Y-nya ini, Y adalah kebalikannya dari jumlah subnet. Y adalah banyaknya binary 0 pada oktet keempat. 2 pangkat 6. Sehingga didapatkan hasil 2 pangkat 6 min 2 yaitu 64 dikurangi 2, hasilnya adalah 62 host per subnet. Atau yang akan saya sebut di sini usable host, host yang dapat digunakan. Lalu untuk langkah yang ketiga adalah menentukan blok subnet. Untuk blok subnet rumusnya 256 dikurangi N. Nah, di sini tadi disebutkan N adalah nilai oktet terakhir. Nilai oktetnya ini yang dipakai angka desimalnya ya, jadi 192. 256 dikurangi 192 didapatkan hasil 64 blok subnet. Nah, jika sudah, sekarang masuk ke langkah terakhir, menentukan alamat host dan broadcast. Ini adalah network ID-nya. Kita masukkan. Setelah itu, untuk IP default gateway, gunakan 1 angka setelah
dari network ID. Nah, ini untuk IP range-nya. IP range-nya gunakan angka setelah IP default gateway. Lalu untuk yang terakhir adalah menentukan alamat broadcast. Alamat broadcast kita gunakan satu angka setelah dari IP range terakhir, sehingga didapat hasil 192.168.1.63. Nah, ini adalah perhitungan dari LAN 2 atau LAN keuangan. Setelah itu saya akan masuk ke perhitungan LAN 3 atau LAN Fasilkom. Kenapa saya langsung ke LAN 3? Karena urutan kedua yang terbesar jumlah hostnya adalah LAN 3 dengan jumlah host 42 host. Sama seperti tadi, untuk menentukan LAN 2, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menentukan CIDR atau prefix. Nah, ini untuk network ID-nya kita gunakan satu angka setelah dari alamat broadcast dari perhitungan LAN sebelumnya. Jadi, untuk network ID-nya adalah 192.168.1.64. Nah, kita tentukan lagi kode prefixnya. Kita masukkan lagi perhitungan /24. Kode prefix /24 ini masih terlalu banyak, jadi saya samakan perhitungannya. Pakai /24 terlalu banyak karena 256 host, jadi yang terbuang banyak. /25 juga menurut saya masih terlalu berlebihan, karena ini jaraknya kan hanya beda satu host saja, jadi saya menggunakan kode /26 juga dengan jumlah hostnya adalah 64. Karena ini sama untuk CIDR-nya, jadi saya akan copy langkah-langkah perhitungan yang di sini. Ini untuk hasil konversi ke desimalnya juga masih sama dengan LAN kedua. Yang berbeda di sini adalah network ID, IP default gateway, IP range, dan broadcast. Nah, ini kita copy dulu untuk network ID-nya. Setelah itu, tentukan IP default gateway-nya. Kita gunakan satu angka setelah network ID-nya. 192.168.1.65. Untuk IP range-nya 192.168.1.66 sampai dengan 192.168.1.126. Lalu yang terakhir adalah alamat broadcast. Alamat broadcast-nya gunakan satu angka setelah IP range terakhir, sehingga didapatkan angka 192.168.1.127. Nah, ini sudah kita temukan IP address dan juga broadcast yang bisa kita gunakan nanti. Sekarang masuk ke perhitungan subnetting terakhir,
yaitu LAN 1 dengan jumlah host paling sedikit, yaitu 21 host. Kita hitung. Untuk langkah yang pertama, saya lakukan juga sama, menentukan CIDR atau prefix. Kita copy terlebih dahulu untuk IP default, IP network ID-nya. Kita gunakan satu angka setelah dari alamat broadcast LAN ketiga. Nah, di sini jumlah hostnya ada 21, jadi saya ingin menghitung dari awal, dimulai dari kode prefix /24. Ini didapat dari hasil 2/8. Ini masih terlalu besar, jadi saya pinjam 1. Sekarang dicoba pakai /25. Ini didapat dari perhitungan 2/7. Ini juga masih terlalu banyak, karena ada 126 host, nanti yang terbuang banyak, jadi saya pinjam 1 lagi. Sekarang /26. Ini didapatkan hasil dari 2/6. Nah, ini 64 host. Dan yang host yang dapat digunakan ada 62 usable host. Masih terlalu banyak, karena yang saya butuhkan hanya 21 host. Jadi ini saya pinjam 1 lagi. Lanjut ke prefix berikutnya, /27. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jumlah angka satunya ada 3 digit. Ini didapat dari perhitungan 2/5. 2/5 ini kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 32 host. Nah, saya memilih kode prefix /27 karena menurut saya ini ideal untuk LAN 1 atau LAN SDM karena host yang terbuang tidak terlalu banyak dan juga tidak kurang. Kenapa saya tidak menggunakan kode prefix /28? Karena kalau dipinjam 1 lagi, itu usable hostnya yang tersisa hanya 14. Jadi masih jauh kurang dari host yang saya butuhkan. Setelah itu, kita konversikan lagi menjadi bilangan desimal. Nah, ini adalah hasil konversi ke desimalnya. Nah, saya akan mengulangi 4 langkah yang sudah saya sebutkan tadi pada subnetting. Yang pertama, menghitung jumlah subnet. Untuk rumusnya adalah 2/X. X-nya saya masukkan ke rumus, yaitu 2/3. Ini didapat hasil 8 subnet. Lalu yang kedua, menghitung jumlah host per subnet dengan rumusnya 2/Y min 2.
Y-nya itu adalah 5 minus 2 dari rumusnya, sehingga didapatkan hasil 32 dikurangi 2 ada 30 host per subnet, atau yang bisa kita sebut usable host. Untuk berikutnya adalah menentukan blok subnet. Rumusnya 256 dikurangi n adalah nilai oktet terakhir. Ini ya, 256 dikurangi 224, hasilnya adalah 32 blok subnet. Nah, ini sudah untuk ketiga langkahnya. Setelah itu masuk ke langkah terakhir, menentukan IP default gateway, IP range, dan juga alamat broadcast. Ini saya masukkan network ID-nya terlebih dahulu. Untuk IP default gateway, gunakan satu angka setelah network ID. Berikut adalah IP range yang bisa digunakan. Rentangnya dari 130 sampai dengan 158. Dan yang terakhir adalah alamat broadcast. Gunakan satu angka setelah IP range terakhir. Nah, berikut adalah perhitungan dari LAN 1, LAN 2, dan LAN 3. Jadi, saya memulai perhitungan yang pertama dari LAN kedua dengan jumlah host 43, lalu saya lanjut ke perhitungan LAN 3 dengan jumlah host 42, dan yang terakhir LAN 1 dengan jumlah host paling sedikit yaitu 21 host. Karena kita sudah memegang angka-angka ini yang bisa kita gunakan untuk konfigurasi nanti, untuk desain jaringan. Sekarang saya akan masuk ke pembuatan desain topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, langkah yang pertama kita pilih routernya. Untuk device yang pertama router. Lalu setelah itu ketentuannya ada 3 buah LAN terhubung ke satu router. Ini kita pilih switches untuk device-nya. Kita taruh 3. Nah, ini untuk memudahkan konfigurasi nanti saya rename dulu switch-nya. Ini adalah LAN 1 atau SDM. Ini adalah LAN 2 atau LAN keuangan. Dan yang terakhir, LAN 3, LAN Fasilkom. Setelah itu saya mau menggunakan end device-nya itu ada 3 komputer, 3 PC. Ini saya ubah namanya terlebih dahulu. Ini untuk penamaannya terserah mau diberi nama apa. Di sini saya memberikan nama client 1, 2, 3 untuk end device-nya. Nah,
Jika sudah, sekarang saya mau menghubungkan semua device tersebut menggunakan kabel ini, copper stripe. Kita pilih tipenya fast ethernet, kita hubungkan ke router, lalu gigabit ethernet 0/0. Pilih lagi kabelnya, kita hubungkan LAN 2 ke router. Hubungkan LAN 3 ke router. Setelah itu hubungkan end device ke switch. Nah, ini sudah kurang lebih seperti ini desainnya. Nah, karena kita sudah memegang data yang tadi, ini saya akan berikan catatan terlebih dahulu untuk jumlah-jumlah hostnya. Untuk LAN 1 ini memiliki jumlah host 21 host. Umur saya. Untuk LAN kedua, jumlah hostnya adalah umur ayah saya. Dan yang terakhir, LAN ketiga, ini adalah umur ibu saya. Network ID-nya kita masukkan untuk LAN pertama. Ini network ID-nya. Lalu network ID yang kedua. Dan network ID yang ketiga. Nah, ini network ID dari LAN 1, LAN 2, dan LAN 3. Mohon maaf. Ini network ID-nya. Atau kalau mau diberikan catatan dari subnet max-nya juga boleh di bawahnya. Nah, ini sudah selesai. Saya berikan catatan. Langkah yang pertama, saya akan masuk ke konfigurasi router. Klik enter. Setelah itu kita enable. Kita masuk ke configuration terminal atau yang disingkat config-t. Nah, kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0. Nah, untuk interface gigabit ethernet 0/0 ini kita masukkan IP address dari LAN 1. IP address yang kita masukkan di sini adalah IP default gateway dari LAN 1. Kita langsung copy paste saja. Dan juga masukkan subnet max-nya.
Setelah itu masukkan command no shutdown. Exit 1 kali. Nah, jika sudah masuk ke router config, kita sekarang setting interface gigabit Ethernet untuk 0/1. Untuk IP address-nya masukkan IP default gateway dari LAN kedua. Dan juga subnet max-nya. Enter, masukkan command no shutdown kembali. Lalu exit dari interface. Setelah itu kita setting interface gigabit Ethernet 0/2. Ini untuk konfigurasi LAN 3. Enter, masukkan command IP address-nya. IP address-nya ini kita masukkan IP default gateway dari LAN ketiga. Ini adalah IP default gateway-nya. Untuk subnet max-nya sama dengan interface gigabit Ethernet 0/1, 255.255.255.192. Klik enter, setelah itu masukkan command no shutdown lagi. Nah, jika sudah, ini kita exit dulu dari configuration terminal dan masukkan command show running untuk melihat apakah sudah terkonfigurasi atau belum. Ini kita bisa lihat interface gigabit Ethernet 0/0 sudah tersetting IP address dan juga subnetnya. Untuk gigabit Ethernet 0/1 juga sudah. Interface gigabit Ethernet 0/2 juga sudah. Sekarang saya close. Masuk ke konfigurasi LAN 1. Masuk ke CLI tab. Klik enable. Setelah itu masuk ke configuration terminal. Setelah itu masuk ke interface VLAN 1. Jika sudah, kita setting IP address-nya. Kita lihat dari sini. Ini kebanyakan, mohon maaf. Nah, ini untuk IP range-nya yang pertama dimulai dari 130. Saya akan memakai alamat ini untuk IP address dari LAN 1. Subnetnya yaitu 255.255.255.224. Sesuai dengan ini. Klik enter, setelah itu masukkan command no shutdown. Jika sudah exit sekali, sekarang saya akan mengkonfigurasi untuk IP default strip gateway. Ini kita masukkan IP default gateway dari LAN 1. Langsung saja saya copy paste. Nah, ini sudah untuk LAN pertamanya. Saya akan show run lagi untuk melihat apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, ini bisa kita lihat sudah tersetting ya untuk LAN satunya. Saya close. Masuk ke LAN 2 atau LAN keuangan. Ini kita masih sama, komennya masuk ke interface VLAN 1. Setelah itu masukkan IP address dari LAN kedua.
Nah, saya akan menggunakan alamat ini, alamat pertama dari IP range. Langsung saya paste. Untuk subnet max-nya juga langsung saya copy paste. Setelah itu enter, masukkan command no shutdown, exit sekali. Saya akan menyeting IP default gateway-nya. IP default gateway dari LAN kedua adalah 192.168.1.1. Nah, masukkan command show run untuk melihat lagi. Nah, ini sudah tersetting juga ya untuk LAN keduanya. Saya close CLI tab-nya. Sekarang masuk ke LAN 3, LAN Fasilkom. Masuk ke menu configuration, setelah itu masih sama, masukkan command interface VLAN 1 atau yang disingkat INT VLAN 1. Untuk IP address-nya kita masukkan lagi. Saya menggunakan alamat yang pertama dari IP range. Subnet max-nya juga saya copy. Masukkan command no shutdown. Exit sekali. Setelah itu setting IP default strip gateway. Kita lihat IP default gateway-nya dari LAN 3 yaitu 192.168.1.65. Kita sudah exit, saya masukkan command show run lagi untuk mengecek. Nah, ini sudah tersetting juga IP address, subnet max, dan juga IP default gateway-nya. Jadi, ini saya close dulu. Jadi ini LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 sudah saya konfigurasi. Sekarang saya masuk ke komputer 1, atau yang saya beri nama client 1. Ini kita masuk ke menu desktop, IP configuration. Ini terdapat beberapa tabel. IP address, subnet max, default gateway yang masih kosong, saya masukkan ini perhitungan dari LAN 1. Saya menggunakan alamat yang paling terakhir dari IP range. Itu 192.168.1.158 dan juga subnet max-nya ini .224. Nah, default gateway-nya saya masukkan 192.168.1.129. Ini sudah. Jika tidak muncul pop-up apapun, berarti untuk perhitungannya sudah benar. Sekarang saya mau konfigurasi komputer 2, PC 2, atau yang saya beri nama client 2. Masuk ke menu IP configuration lagi. Untuk IP address-nya, saya menggunakan ini alamat yang terakhir dari IP range LAN 2. Dan subnet max-nya yaitu .192. Kita ambil IP default gateway-nya. Nah, ini sudah bisa semua, sudah mau. Kita close saja. Sekarang client 3 atau PC 3.
Saya menggunakan alamat terakhir juga untuk sebagai IP address-nya. Subnet max-nya yaitu .192. IP default gateway-nya 192.168.1.65. Nah, ini sudah disetting juga. Sekarang saya mau coba tes dari LAN 1 ke IP default gateway-nya. Saya mau coba ping. Nah, ini IP default gateway-nya 192.168.1.129. Nah, ini success rate-nya ini masih 80%. Saya coba ping sekali lagi. Nah, ini sudah bisa. Success rate-nya sudah 100%. Sekarang coba ping IP default gateway LAN 2. LAN 2 itu untuk IP default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, ini masih sama seperti tadi. Saya coba ping sekali lagi. Nah, sudah sukses 100%. Sekarang tes untuk LAN 3. Kita ping ke IP default gateway-nya. 192.168.1.65. Nah, saya coba ping sekali lagi. Nah, sudah bisa 100%. Sekarang saya coba mau ping dari PC 1 ke LAN 1. Ini kita masuk ke command prompt. PC 1 ke LAN 1. Kita lihat di sini dulu. Untuk LAN 1 tadi IP-nya yang digunakan ini ya, IP range alamat yang paling pertama. Apakah mendapat balasan? Nah, ini masih ada loss 1. Jadi saya coba ping sekali lagi. Nah, ini sudah mendapat reply. Sudah terkirim 4-4-nya, loss-nya kosong. Sudah bisa. Sekarang saya mau tes ping dari PC 2 ke LAN 2. Untuk IP address LAN 2 ini 192.168.1.2. Nah, ini masih ada loss 1. Saya ping sekali lagi. Nah, ini sudah ada yang sudah tidak ada yang request timeout lagi. Loss-nya sudah 0. Sudah sukses. Sekarang lanjut ke PC 3. Kita ping ke LAN 3 atau LAN Fasilkom. Untuk IP address-nya tadi nah, ini masih ada loss 1. Saya ping sekali lagi. Sudah mendapat reply juga, tidak ada yang request timeout, sudah sukses.
Jadi sudah terhubung antara klien 1 ke LAN 1 sudah bisa, klien 2 ke LAN 2 sudah bisa, klien 3 ke LAN 3 juga sudah bisa. Sekarang saya mau coba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita coba. Nah, ini adalah IP address yang paling terakhir tadi yang saya gunakan sebagai alamat PC 2. Langsung saya paste. Apakah bisa? Nah, masih ada loss 1. Saya ping sekali lagi ya. Nah, ini sudah mendapat balasan semua. Sudah terhubung antara PC 1 dengan PC 2. Sekarang PC 2 ke PC 3. Nah, ini IP address dari PC 3, 192.168.1.126. Kita coba ping. Masih ada yang request timeout 1. Saya ping sekali lagi. Nah, paket send for receive for sudah lengkap diterima semua dan sudah tidak ada yang request timeout. Jadi ini sudah sukses, sudah terhubung antara PC 2 ke PC 3. Sekarang saya mau coba ping dari PC 3 ke PC 1. Ini adalah IP address yang saya gunakan untuk alamat PC 1. Saya coba ping. Nah, ini sudah mendapat reply juga dan tidak ada yang request timeout, jadi sudah terhubung. Jadi untuk kesimpulannya adalah semua device yang ada di sini sudah bisa terkoneksi menggunakan perhitungan dari subnetting tadi yang sudah saya hitung. Untuk klien 1 sudah bisa terhubung ke LAN 1, klien 2 sudah bisa terhubung ke LAN 2, klien 3 bisa terhubung ke LAN 3, klien 1 juga bisa terhubung ke klien lainnya, begitupun sebaliknya. Seperti itu. Jadi, itu adalah cara perhitungan subnetting dan juga desain topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan penyebutan, mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga mohon dimaklumi. Sekian presentasi video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.